Bisa sampai 25 gram atau 50 gram terserah dia. Mari kita lihat sama-sama. Ini caranya. Ibu minta izin. Boleh nggak emas ini 5 gram saya gade? Keluar duitnya. Saya tambah lagi sedikit, beli emas 5 gram lagi. Boleh nggak saya gade lagi? Boleh. Boleh diternak sampai 10 kali lipat. Boleh nggak 10 kali lipat? Selama barangnya masih. Berarti bisa jadi 50. Itu triknya ternak emas. Gade, tambah keluar duit, beli emas, gade lagi boleh. Simpan emas kamu di sini. Saya nggak ada terus. Karena emas, mau 2 kali aja boleh. Beli emas, gade, keluar duit 4 juta tambah 1 juta, beli emas, gade, bisa 2 kali 10 gram. 2 gram masih keluar 3 juta. Ini emas yang kamu gade, perhatikan. Ibu tidak ada aksuran, betul bu? Tidak ada cicilan, hanya bayar biaya admin. Bahkan di bank syariah keluarin juga kartu namanya Hasanah Card. Praktek. Mantap? Mantap. Jempolnya dong, sukses semuanya. Gimana? Gimana? Begitu, nggak usah berteori saja. Sini lagi, lihat sini. Ini kacamata tembus mahal. Kenapa? Karena kacanya tembus pandang. Berarti kan saya mau pakai jam tangan 200 juta, ada saya punya toko jam kok. Tapi bukan begitu yang penting. Itu masalah dunia. Yang penting mentalnya berbuat baik. Betul? Mari kita buka. Tidak usah berteori. Ini kelas. Saya bikin kali-kali. Saya konsultan di bank besar. Mau apa? Kalian mau dapat dana gampang, tenang aja. Jadi yang penting punya ilmunya dulu. Setuju? Setuju. Pokoknya kuncinya itu berbuat baik dulu. Itu. Karena apa? Ini pesan Om Bob. Setinggi-tingginya jabatan kamu, kalau masih kerja sama orang kamu jongos. Betul Pak? Betul. Jangan jadi jongos Pak. Betapa sedihnya negara ini. Di negara sendiri jadi jongos, keluar negeri jadi jongos Pak. Kayak apa? Ada yang salah Pak di negara pendidikan. Ada yang salah Pak. Karena materi saya tidak ada di kampus. Jadi mari kita berbagi. Ya, itu dulu. Untuk apa Pak? Kita belajar. Ya, untuk apa kita jadi jongos terus? Lalu sarjana kamu dapat sarjana tapi memperkaya orang lain. Untuk apa Pak? Kenapa nggak memperkaya diri kamu dan keluarga kamu? Hari ini saya didik satu keluarga kaya raya. Setuju? Setuju. Tanpa uang. Mari kita buka. Ya, saya tidak setuju. Bapak Ibu syukur alhamdulillah. Saya punya bisnis hampir 350 cabang. Dari Aceh ada, dari sampai Papua, dari Kalimantan sampai membangun bisnis di Indonesia. Makanya wajar beberapa partai datang ke rumah saya Indonesia. Kalau kalian mau lihat rumah saya silakan datang ke rumah klaster Cinere modern. Ya, tukang gorengan nih Pak Kaskon, tapi rumahnya 6. Nanti kita buka. Ya, sebutin. Sekarang gantian kalian yang bicara. Mari kita interaktif. Mau di kota mana? Sebutin. Bebas. Kota mana? Bebas. Kalimantan Pak. Kalimantan mana? Kalimantan Tarakan dulu. Hah? Tarakan. Bukan Kaltara. Kaltara. Ya. Kaltara. Besarin. Terima kasih Pak Reka, mantap. Saya Pak Alam Pak, sudah boleh buka bisnis. Turunan kok dijual juga ini Pak. Ya. Esko 17 Tarakan. Selesai. Kota mana lagi? Gayo. Dari mana kok? Aceh. Buka Aceh. Dia sama saya sharing. Kami punya 5 refleksi di Aceh. Banda Aceh. Oh, kalau kopi di Aceh. Kopi ada yang beda. Gak usah. Yang penting bisnis masih kali Indonesia. Yang penting punya usaha. Ya, itu. Aceh. Assalamualaikum seluruh Esko Indonesia. Saya Bapak Sutarman, alumni Esko 1 Banda Aceh. Setelah saya mengikuti seminar dan workshop. Kota mana lagi? Palembang. Buka Palembang. Wong Kito. Ya, Wong Kito lalu. Saya punya rumah makan Padang di sana Bu. Tandem sama mereka, sharing sama mereka. Nggak usah berteori. Selamat datang di Esko 2 Palembang. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Hari ini pada tanggal 25 Maret tahun 2017. Kami ada di mana? Di Palembang. Kota mana lagi? Hah? Cirebon. Buka. Tahu Pak Gentong? Sebelum saya masuk ke Cirebon begini. Tahu? Kamu tahu nggak pejabat itu lupa ya? Ayo. Kalau saya jadi bupati atau wali kota Cirebon, saya bikin rumah makan empal gentong ada di seluruh dunia, di London kayak di Inggris. Kita malu dengan KFC. Gubernurnya dukung KFC buka di mana-mana Pak. Harusnya jadi pejabat tuh begitu. Perhatikan bisnis rakyatnya. Buka dong empal gentong di London kayak di Paris kayak. Biarin
jualan di bawah Menara Eiffel, dorong aja. Bodo amat. Harusnya begitu, berani, betul nggak? Kan kita diserang terus Pak dengan negara itu. Kalau saya jadi wali kota Padang, saya buka rumah makan Padang di seluruh dunia, mau di Afrika di mana buka. Itu baru pejabat yang benar. Kita bangga tapi nggak pernah dinikmati sama orang asing. Bukan Cirebon. Begitu Pak yang benar. Pejabat kita lupa, dia pesta pora terus sama uang rakyat. Cirebon, angkatan 9 kalau nggak salah Cirebon ini. Saya data resmi kanan divisi, dia punya empal gentong, dia punya semua. Sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, hari ini tanggal 2 Juni 2022. Saya ada di mana? Cirebon. Dan ini Esko angkatan Bapak. Kudus, Pandeglang, ya kan? Gitu. Pandeglang kan masuk Jawa Barat, ya. Jawa Barat, Bandung, ya kan? Bukan kan Kudus. Bahkan orang banyak datang untuk pembiayaan buat mereka di Kudus, ya. Di Kudus ini soal dia di Kudus. Di Kudus. Sahabat Esko, ini dengan saya berkesempatan tapi di Kudus. Kalau kalian punya dana, nggak usah banyak, 1 juta ya. Itu Kudus. Ya, teman lagi. Denpasar, Pandeglang belum ada ya. Pandeglang gelarnya ke Bandung. Denpasar, jadi Saya buka dong. iya bisa. Di mana lagi? Satu kota saya belum saya terusin. Denpasar Pak. Denpasar sama Jogja. Udah, stop dulu ya. Denpasar. Iya. Bapak kalau pergi ke Denpasar, mampir aja di kafe saya. Ya, yaitu yang jaga itu adalah kakak saya punya anak paling bungsu. Ya, saya tukang gorengan. Saya pantai pun saya bisa eksekusi Pak. Buka pantai. Saya beli pantainya Pak. Saya bayar sama bupati. Beli pantai. Saya bayar 50 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor. Hari ini saya di Bali, resmi bisnis yang ketiga. Tadi di Sesetan, atas Arena. Sekarang ada lagi di Seminyak. Di sekian. Legian sekarang. Nah ini adalah kakak saya punya anak paling bungsu ini. Dan ini suami tercintanya. Kami sharing bertiga, satu orang bule dari Australia, satu suaminya dia dan saya. Kami sharing dana, kami eksekusi pantai. Berani Pak, masalah duit gampang, yang penting action dulu, betul nggak? Itu baru kaya raya. Kamu bilang lagi di Jogja, baik di Jogja, kita buka. Ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu siap berbisnis? Siap bantu suami? Untuk pesan saya sama kalian untuk ibu-ibu, banyak hal yang kalian harus pelajari. Yang pertama, undang-undang perkawinan tidak berpihak kepada kamu. Kenapa? Suami main pergi aja, main gak pernah kasih dana, betul nggak? Yang kedua, suami pergi dengan 2 cara. Satu pergi dipanggil Tuhan, satu pergi dipanggil perempuan. Makanya berbisnis. Saya nggak mau teori itu. Yang ketiga, sebagai ibu-ibu, jangan bersandar sama suami kamu. Yang ada bantu suami kamu. Yang keempat, jangan hidup cuma begini. Kapan bansos turun? Jangan. Betul nggak? Bukan. Ini ibu-ibu. Kenapa? Nggak ada satu perguruan tinggi yang ngajarin seorang ibu punya bisnis banyak ini. Salam buat menteri perempuan kamu. Kita punya menteri perempuan. Nggak pernah dia kasih pelatihan janda-janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Perkenalkan saya Bunda Ima, alumni Esko 28 Yogyakarta. Jadi sebutnya alhamdulillah. Saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Royke yang sudah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya dan sudah saya terapkan kurang lebih 2 tahun ini, dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini saya sudah memiliki sekitar kurang lebih 200 mitra usaha kuliner ya, dan khusus di sini Sekolah di mana ya bisa kamu kejar punya cabang 200 sahabat. Itu saya nggak tahu tahun berapa. Itu dulu. Kalian nanti mau minta nomor HP-nya silakan. Namanya Bunda Ima, Esko angkatan 28. Saya tidak ada teori, Bapak Ibu. Itu dulu cara kaya. Jadi mari kita bisa sama. Saya telepon dia, kita lihat berapa cabang sekarang punyanya dia. Bunda Ima, Esko 28. Biar kalian dengar. Saya tidak ada teori. Kita telepon dia, sudah berapa cabang. Biar kita dengar sama-sama. Saya nggak usah, kalau kalian ke Jogja mampirlah ke pabriknya.
pabriknya khusus bikin gerobakan untuk gede bantu rakyat-rakyat. Dan saya waktu di Jogja saya diundang oleh tangan kanannya Sri Sultan Hamengkubuwono pada saat itu. Dia bilang, tolong bilang ke Pak Royko, ya, karena Jogja itu suksesnya apa 90% karena UMKM. Betul nggak? Saya tidak ada teori. Saya lalu telepon. Kalau ditelepon malam nanti saya mau sama teori. Ya, itu dulu cara kaya. Tidak ada teori. Jadi mari berbisnis. Ibu-ibu berbisnis lah. Bantulah suami kamu. Jangan bersandar sama suami kamu. Pesan saya satu. Karena suami pergi dengan 2 cara tadi. Betul nggak? Ya. Kalian boleh shopping. Jangan mengganggu uang suami kamu. Karena uang suami kamu gajinya kecil tuh, kasihan. Betul, UMR. Papa rokok biar mama berbisnis. Betul nggak? Itu dulu. Istri harus berbisnis. Jangan hanya ngarepin bansos. Mari kita berbisnis. Ibu berbisnis. Itu begini. Tidak ada teori. Bapak Ibu, saya tidak ada teori. Ya, di mana sebutin kota? Kalau di Jakarta Surya Paloh yang undang saya. Kalau di Surabaya Ibu Risma. Kalau di Lombok Tuan Guru Bajang. Pada saat itu zamannya dia. Saya tidak ada teori. Ya, hari ini saya didik kalian kaya raya. Kenapa? Kaya itu bukan ijazah, tapi punya bisnis yang banyak, punya emas, punya uang, dan punya properti. Mari kita buka. Uang masuk dari bisnis, uang masuk. Kalau ini uang keluar. Kamu punya uang, maka uang kamu akan habis. Ingat, uang itu jahat. Kamu punya uang pasti habis. Tapi kalian tidak punya uang masuk, hanya bisa punya uang keluar. Betul nggak? Itu dulu. Harus ada hukum, Pak. Ini cadangan, ini adalah aset. Gitu. Kalau kamu punya bisnis, maka uang masuk. Tapi kalau kamu hanya punya uang, maka akan habis. Gak percaya? Kita buka. Bukan? Masih ingat dengan Kampung Tuban yang tanahnya dibeli oleh Pertamina? Miliaran? Gak sampai 1 tahun. Jangan bangga dengan uang kamu, Pak. Stop. Uang kamu akan habis, Pak. Gak sampai 1 tahun. Jatuh miskin. Makanya saya bilang, jangan cari uang, cari harta, tapi carilah ilmunya dulu. Betul? Ilmu tuh, Pak, ilmu berbuat baik yang ada di dalam tubuh kamu. Kembali. Itu dulu, Pak. Ya, itu dulu. Silakan. Yang punya bisnis sedikit saya bikin jadi banyak. Yang kecil saya bikin jadi besar. Ya, itu aja. Nggak punya bisnis, saya kasih bisnis. Nggak usah beli-beli franchise sama saya. Saya sudah kaya, nggak perlu kamu beli. Saya kasih gratis. Mau? Mau. Emas, nggak punya emas saya ajarin cara ternak emas. Punya emas saya ternak, nggak punya emas saya ajarin beli emas tanpa uang. Uang, nggak punya uang saya siapin uangnya dari bank saya. Kalau dari bank-bank, kalau ada uang saya ternak. Rumah, nggak punya rumah saya ajarin cara beli rumah tanpa uang. Ada rumah saya ternak. Saya mah simpel aja, nggak mau yang ribet-ribet, Pak. Betul nggak? Ya. Ini kamu udah belajar 4 tahun, otak udah mumet, gaji UMR lagi. Pilih yang mana? Silakan. Mau yang mana? Bisnis dulu. Bisnis, baik. Ini ada berapa poin materinya? 4. Termasuk saya kasih materi bonus 1. Mau nggak? Yaitu lunasin hutang. Mau nggak? Kalau saya lihat dari muka-mukanya, ini paling hutangnya di bawah 1 M nih. Hutang mau berapapun kamu mau hutang 100 miliar kasih ke saya. Satu-satunya sekolah paling aneh dan paling unik, tidak ada lagi di mana. Bagaimana pelatihan seminar bisa lunasin hutang. Betul? Buka. Ini dia. Ibu ini. Berapa hutangnya? Kalian boleh lihat sendiri. Dia mau bunuh diri. Mau dicari nama suami. Dia keluarganya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anggota ESCO, anggota investor, investor. Hari ini tanggal 5 Maret 2021. Ini satu bukti lagi yang ada di mana? Tulung Agung. Ibu ESCO angkatan apa? Angkatan 2 dengan nama siapa? Ibu Christine. Nah, Ibu Christine ini mempunyai masalah, yaitu utangnya berapa miliar? 12 miliar. Tapi setelah dia ikut ilmu saya, dia tenang dan dia sudah lakukan. Gak ada masalah dengan utang 12 miliar. Satu-satunya sekolah pelatihan seminar yang paling dahsyat cuma di ESCO. Hutang kamu berapa kasih ke saya selesaikan. Selesai. Kamu nggak ada duit? Buka. Saya konsultan di 15 bank. Siapkan aja KTP untuk dapetin dana. Selesai. Nggak usah repot-repot. Manajemen iyalah. Lamaan. Manajemen binatang apa lagi tuh manajemen? Dengar nggak? Ada orang bank buka hari Minggu. Tidak ada. Bagi kamu tidak ada, bagi saya ada. Bagi kita aneh, bagi Tuhan tidak aneh. Betul nggak? Itu aja kuncinya. Buka banknya. Hari Minggu pun saya bisa suruh buka.
Kata mereka, belum tentu direktur bisa suruh. Kalau kami yang mereka suruh, kami mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, hari tanggal 22 Mei 2022 saya ada lagi di Surabaya di Hotel Quest. Ini hari Minggu, tapi orang banknya datang. Orang bank datang hari Minggu. Coba, itulah enaknya di Esko ini. Saya didik, utang kamu aman dah. Tapi ingat, jangan salah lagi, utang. Kamu tak boleh hina orang. Orang lagi ngutang, kamu tambah bikin beban. Riba tuh jangan. Yang ada kamu ini loh cara lunasin, itu baru bener. Jadilah manusia yang baik, betul nggak? Jangan kamu bikin dia beban lagi. Begitu. Jangan kita ribut, kita sesama muslim aja teriak kafir-kafiran orang lah. Betul nggak? Kita bersaudara sudah, betul nggak? Kita ini satu rumah, cuma beda kamar, kan itu aja kuncinya, betul nggak? Hidup ini simple. This is ya, siap? Siap. Karena ini uang masukan, betul nggak? Ini namanya pemasukan, betul nggak? Kalau ini pengeluaran, ingat itu. Makanya jangan lihat uang itu sebagai kaya, pengeluaran itu. Kamu punya uang pasti keluar terus itu. Makanya punya bisnis biar uang masuk. Karena dari bisnis uang masuk. Mari kita buka. Dalam berbisnis ada 4 poin lagi. Bukalah yang kecil dulu, rata-rata harian. 2 itu kuliner, betul nggak? Yang kedua mingguan, jasa. Yang ketiga bulanan, kamu beli Alfamart, Indomaret, masuk nggak uang bulanan? Masuk. Kalau beli franchise itu jangan tanggung-tanggung. Alfamart, SPBU, nah keren. Ini enggak, Kepamilo, alah, tutup. Terus uang masuk tahunan, yaitu apa? Kamu beli aset, beli rumah, beli kos-kosan, beli hotel, naik tiap tahun. Semua materi ini lengkap hari ini ada. Mari kita buka. Nah, mereka dimulai dari jualan kopi keliling dulu, dari jagung bakar dulu. Nggak apa-apa, bisnis itu dimulai dari yang kecil. Karena apa? Tuhan sudah memberi contoh. Kita lahir juga dari bayi kok, betul nggak? Baru besar. Dari kecil dulu. Coba, jagung bakar ini cuma 100.000 Pak. Patungan 5 orang 500 cukup. Beli bakaran, beli jagung. Sudah, dari bisnis ini, kamu bikin legalitas. Bikin apa? Kan bisa beli SPBU, buka alumniku. Bisa beli hotel, jangan saya dulu deh. Alumni saya dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk saudara-saudaraku Esko di seluruh Indonesia. Kami dari alumni Esko Perdana Kediri saat ini berada di SPBU Sopo-Sopo. Mereka bertiga bikin PT besar. Akhirnya ada SPBU dijual. Mereka beli pakai jasa apa? Perbankan yang bayarin dulu. Begitu. Nanti keuntungan dari jual bensin baru bayar perbankan. Kan lumayan. Begitu. Makanya beli bisnis itu jangan yang bisa tetangga bisa bikin. Lah kalian enggak. Beli buka nasi telur, tetangga bisa bikin nasi telur, Pak. Buka ST, tetangga bisa bikin ST. Buka tuh SPBU, kan tetangga nggak bisa bikin bensin, gitu loh. Lah iya saya ngomong yang masuk akal aja lah. Nggak usah kamu ribet-ribet lah hidup ini. Ambil yang pokok-pokoknya aja. Itu dulu cara kaya. Nih alumni saya Esko 98 bisa beli hotel. Dia beli gedung kosong. Dia bilang, Pak Rika saya punya gedung. Salah beli. Sudah, enggak bisa jadi hotel. Sekarang kamu telepon Red Doors. Nanti yang dia bangun. Punya Red Doors. Walaupun Red Doors kan lumayan. Saya nggak ada teori, Pak. Nah, Pak Rika kami Esko Wonosobo bisa beli minimarket. Kan begitu, Pak. Kok kenapa dimulai? Jangan saya dulu deh. Biar pernah dengar ayam goreng Sobil? Pernah dengar? Silakan datang ke dia, tanya Roy Gesetapi. Dia angkatan pertama Esko 1 Tangerang. Buka, punya 300 cabang ayam goreng Sogil. Alumni saya tuh. Buka dah videonya. Saya datang ke sini. Ini di Mas 3. Gak usah berteori, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Esko yang Indonesia. Hari ini pada tanggal 30 Mei tahun 2017 saya bersama salah satu pemilik daripada ayam goreng Sogil. Angkatan pertama, Pak. Sekarang mobilnya Alphard. Dulu naik angkotnya susah. Tahu nggak Sogil itu artinya apa? Somai gila. Dulu dia buka somai tutup karena nggak punya mentor. Saya bilang rubah, bikin ayam crispy. Nih resepnya dari saya, bumbunya dari saya. Sekarang dia jual franchise-nya, tahu nggak berapa? Dia akan cek 100 juta kalau kamu buka franchise dari dia. Saya nggak suka. Kalau saya kan nggak suka uang, saya sukanya saudara lebih enak. Betul nggak?
Karena dari saudara itu dapat uang, betul nggak? Ya itu apa? Dapat doanya, betul nggak? Itu aja kunci. Ya, itu dulu. Nih, orang Sumatera Barat, 150 cabang, Kediri, 73 cabang, ini mitranya semua. Ini Kendari, nggak usah berteori, ayah harus berbisnis. Jadilah suami yang sakinah, Pak. Jadi kalau menjadi suami itu begini ngomongnya, Mama silakan liburan, healing, foya-foya, habisin duit, begitu. Karena udah kodratnya perempuan itu shopping, kalian jangan tahan-tahan, betul nggak? Ini udah gajinya UMR, ngomongnya nyakit lagi, irit-irit ya mah. Ya, terpaksa dia pakai bedak FIFA nomor 5 zaman dulu. Samponya tanco. Mau beli samsik mikir kasihan gaji suamiku. Janganlah. Jadilah suami yang baik, mama liburan. Karena di dalam rumah tangga itu ada 2 pakar. Satu pakar ngabisin duit, harus satu pakar dia bisa cari duit dong. Betul nggak? Saya nggak ada teori. Saya lakukan semua. Saya bilang, Papa, kita ke Korea, berangkat. Ayo liburan sana ke Korea. Begitu cara suami yang baik. Negara mana yang saya nggak injek, Pak? Begitu. Bahkan dia ledekin saya. Saya lagi meeting, Pak, sama wali kota Surabaya. Dia bikin video. Geli saya bukannya mana, geli. Bukan. Lucu, Pak. Saya lagi meeting, dia lagi shopping, Pak, ke pasar Tunjungan, Pak. Begitu. Istri juga harus berbisnis. Papa, mama lama suami, Papa jangan kerja capek-capek. Ya, mendingan Papa banyak istirahat, minum vitamin, minum susu, biar nanti malam Jumat mantap. Nah itu yang baik, itu istri yang baik. Betul nggak? Biar malam Jumatnya hot. Betul? Ibu-ibu siap berbisnis? Buka. Walaupun janda Pak, sekarang punya 3 restoran, tinggal cari produk. Apa susahnya? Cari produk. Makassar. Ini satu bukti bahwa kami adalah ayah. Dan hari ini pada tanggal 23 Februari tahun 2017 saya lagi di Makassar. Dan ini satu bukti, ini adalah rumah. Walaupun beliau hidup sendiri, beliau siap. Begitu Pak. Jadilah istri yang mentalnya kuat. Kalau suami kamu dipanggil Tuhan, baca doa, ya Allah, Al-Fatihah, semoga suamiku diterima. Ya kan? Itu kalau suami kamu dipanggil Tuhan. Kalau suami kamu dipanggil perempuan, kamu jangan bersedih. Lu pergi, nggak apa-apa. Banyak berondong mumpuk. Jangan mengeluh. Seperti di sinetron Indosiar. Kenapa hidupku begini? Suara keluar, ku menangis. Jangan kebiasaan mengeluh. Kuat dari perempuan. Ini satu cerita lucu. Saya datang ke teman saya yang meninggal. Mau nangis, kita mau ketawa. Ada orang meninggal, nggak ketawa. Istrinya lucu. Suami lagi terbujur kaku di ruang tamu, kan belum dikubur. Istrinya nangis, teriak-teriak, ayah, kenapa kau pergi? Uang sekolah belum bayar. Sakit Pak dengarnya. Dan satu pesan saya, kalau kalian ada datang orang meninggal, kasihlah uang yang banyak. Tapi kalau ada orang kawin, kasih aja 10.000. Mereka lagi kawin, kenapa kamu kasih duit banyak? Harusnya yang meninggal kasih duit banyak. Dia lagi kesusahan, Pak. Tapi Indonesia ini terbalik. Yang kawin kasih duit banyak. Yang meninggal 10.000 di baskom. Terbalik banget Pak Indonesia ini. Waktu sekolah baju dimasukin, pas jadi polisi baju dikeluarin. Zamannya polisi hukum dulu baju semua masuk. Tahu gak kenapa? Karena kekenyangan uang rakyat. Ya saya memang apa adanya kok. Jadi mari kita berbagi. Buka, walaupun cacat kaya raya, punya sawah, punya kafe, punya food court, cacat Pak. Seorang ibu, cacat kok. Buka kafe sama teman saya, salah satunya mitra saya ada di sini. Perkenalkan Pak. Begitu cara kaya. Jangan terlena terus kerja sama orang. Kembali kan. Nih kerja di pabrik. Nih orang Cina. Tahu nggak? Jangan sampai keluarga kamu yang kerja di pabrik. Jangan Pak. Kenapa? Pabrik itu kejam yang dapur. Udah masuknya nyogok ke ormas. Betul nggak? Gaji nggak cukup. Jangan bidik Pak. Ini ibu-ibu berbisnis. Yang punya anak laki-laki, angkat tangan. Kirim ke Esko, biar saya didik dia kaya raya. Jangan pernah anak laki-laki minta uang ke orang tua. Haram hukumnya begitu Pak. Didik dia Pak, supaya dia gak begini terus gak kamu. Ya, kamu lihat berapa banyak kasus Pak. Gara-gara gak kasih duit, orang tua digebukin, betul nggak?
Orang tua dipukulin. Kenapa? Salah orang tuanya tidak pernah didik anaknya punya penghasilan. Ada lagi yang lebih parah, yang kalau yang mewah tuh begini. Kapan tuh orang tua tuh meninggal biar warisan kamu dapat? Ada lagi yang begitu. Buka. Ini dia. Namanya Freli. Baru umur masih muda punya 3 perusahaan. Esko Palu nih Pak, alumni saya. Anggota Esko yang ada di Indonesia. Sekarang saya riset. Perkenalkan nama saya Freddy. Saya biasanya mengajar juga di kepolisian. Bersyukur saya menjadi motivator termuda nomor 1 di Polri. Boleh dicek di MD-Call ya. Kemudian juga saya sebagai penulis buku Rahasia Kekayaan. Dan bersyukur saat ini saya mempunyai 3 perusahaan, 2 APT dan juga 1 perusahaan. Buka, namanya Tio Fianto. Semua materi saya bisa cek di YouTube atau di Google, semua lengkap. Karena dunia sudah transparan sekarang. Bumi Pertiwi dipenuhi putaran listrik, berita, dan mendalam. Anak masih umur, masih muda. Dari inovasi menjadi produksi, dari sebuah karya. Ketika dia cari tahu siapa namanya dia. Esko 1 Surabaya. Surabaya sudah Esko angkatan 39. Tolong buka, Bapak Ibu, Esko 45 untuk Kota Tangerang. Buka. Ini dia, biarkan dia ngomong tentang PJ Setapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan Esko Entrepreneur Success Community di seluruh Indonesia dimanapun kawan-kawan berada saat ini. Perkenalkan nama saya Tio Fianto. Saya buka cacat. Walaupun cacat kayak Raya, punya 5 nasi goreng bisnisnya dan punya 2 mie Jawa. Jalannya aja ditarik. Bisa besar bantaka. Sedihnya Pak. Kantor baru dalam hidup. Bahkan beliau hampir menanamkan hidupnya. Hampir. Beliau stroke. Tapi tetap semangat lagi. Bayangin anak sekecil itu, anak masih muda, tapi kena stroke. Diusir dari keluarganya, kakak-kakak yang menjadi. Saya pergi ikut Esko. Saya bikin kamu kaya. Terus saya bercandain, masih bangun nggak tiap hari? Masih, bisa dapat ABG. Iya, saya masih hidup dia. Kita masih hidup. Kamu tahu Hidayah? Tahu Hidayah? Dia masih joget kan? Itu biar dia bikin bahagia orang. Tapi dokter kita tuh kejam. Wah, bahaya. Orang hibur dulu Pak, betul Pak? Oh nggak apa-apa, nanti bisa sembuh sehingga hormon endorfinnya keluar. Ya ini perlu diperiksa. Waduh. Ini harusnya saya mati tuh orang. Saya hidup. Bisa bahagia dulu. Hormon endorfin akan keluar. Saya begitu Pak. Jadi mari. Maaf Bapak Ibu, daripada kamu beli franchise di ayam goreng Shopee, saya kasih gratis. Bukan anakku bisnisnya ayam crispy kayak seperti ayam goreng Shopee. Itu ada 50 cabang, ini anak saya punya. Dan Taitinya ada 15 cabang. Bisnis anak saya itu ada 5 cabang. Penghasilannya 4-5 juta per hari. Bukan anak laki-laki itu, karena saya punya anak laki-laki. Jadi wajar saya jadi. Bukan itu anak laki-laki saya. Gak usah berteori. Bimbing anak kita jadi pengusaha. Nah, ini Valdo. Taitinya. Ini Taitinya dia ada 15 cabang. Begitu. Begitu cara kaya. Ini yang kena stroke, ini narapidana nih, tukang begal sekarang kaya raya, berbisnis. Ya, itu tuh, ini namanya Tio. Ya, jadi yang punya anak perempuan, angkat tangan. Jadi hari ini kita belajar kelas 1 keluarga kaya raya, setuju? Anak laki punya bisnis, anak perempuan punya bisnis, saudara punya bisnis. Bukan anak perempuanku, anak perempuanku dari kelas 4 SD sudah punya penghasilan. Saya bukain dia toko tas. Ini anak saya. Nah, nggak boleh minta uang sama papa. Papa udah bukain bisnis, kamu ambil setorannya, mau 25.000, 50.000 dari toko tas boleh. Iya Pak. Buka SMP. Dia sekarang bisa buka sendiri toko tasnya. Itu anak perempuan saya. Nggak usah berteori Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tas Adil udah buka cabang lagi. Cabang sampai banyak, sampai di Sukabumi Pak. Sampai sekitar ada 10 cabang. Tiba-tiba masuk corona. Kan nggak ada yang beli tas, betul Pak? So dia sedih. Aku bilang, kenapa sedih? Toko tas Adil banyak tutup Pak. Nggak usah takut. Pasti ada jalan keluarnya. Sekarang sini serahkan ke Bapak. Apa mau apain? Aku jual, aku obrol. Supaya dapat duit deh, daripada belum. Iya deh Pak. Tutup 5 toko tas. Jadi nggak ada saya bicara yang ide indah. Tapi kalau kamu mau lihat mental baja ini orangnya, buka.
Saya obral tasnya. Dari uang 600 juta sisa 325 juta. Gak apa-apa deh. Gak aku melihat ada keajaibannya. Buka. Saya nggak ada teori, Pak. Anak saya semangat kali. Kenapa? Kita buka sekarang. Banyak motivator kebanyakan ngomong, dasi aja yang ditunjukin, betul nggak? Saya tidak, Pak. Dan saya ngomong apa adanya. Bisa anak saya tutup 5, nggak apa-apa, nak. Buka. Sekarang apa? Tuhan balas dengan kebaikan lagi. Dia punya 70 cabang Korean food sekarang. Itu benar-benar, Pak. Sampai Atta Halilintar telepon Royke, baru kali ini gue lihat ada mentor memang sekelas itu belum ada. Sudah jadi konsultan bank, konsultan ini masih mau lagi jual tas di pinggir jalan. Betul nggak? Nggak usah ngaku, Pak. Nggak usah. Yang penting apa? Biarkan tangan kita kotor, yang penting hati kita bersih kok. Betul nggak? Betul nggak? Daripada pejabat, Pak. Tangannya bersih tapi hatinya kotor kok. Betul nggak? Pejabat kita itu bukan lagi apa? Sama Tuhan aja dia yang lawan. Mau tahu dia yang lawan? Udah disumpah masih korupsi kok. Udah disumpah kok. Masih ngelawan. Ngeri, Pak. Udah gitu rakyatnya apa? Kasihan, Pak. Rakyatnya mudah ditipu. Betul nggak? Terbuai iming-iming dengan untung yang besar. Ikut trading lah, ikut MLM lah. Betul nggak? Jangan, Pak. Jadi begitu cara kaya. Daripada anak kamu kuliah tinggi-tinggi, suruh kursus salon, suruh belajar bikin donat di Bogasari, suruh kursus masak, supaya satu waktu kalau dia nanti kawin, suaminya macam-macam, dia bisa bangkit, Pak, karena punya skill. Betul? Ini belajar kimia, fisika, biologi, kerjanya di Alfamart, susun snack. Coba kuliah tinggi-tinggi kok susun snack. Saya udah tahu ilmu itu gara-gara apa? Saya lagi ngopi di Indomaret, di kafe, lagi ngopi di dalam. Ada satu anak cakep, cewek cakep, putih bersih, sambil nimbang semangka sambil teriak, sialan, gua kerja tinggi-tinggi nimbang semangka di sini. Saya mau muntah pas ngopi. Saya tuh anak ngomongnya aneh banget. Percuma sekolah tinggi-tinggi, nimbang semangka sampai di sini. Saya kan geli Pak dengarnya, Pak. Saya dapat ilmu ini gara-gara di lapangan kok, betul nggak? Saya bilang kesian. Saya diam liatin dia aja. Dia kayak menumel gitu. Gitu disuruh supervisor, timbang semangka lu. Belajar kimia fisika, timbang semangka. Berapa kilo, terus dipotong, dibungkus untuk dijual. Yang kaya Indomaret. Kamunya UMR. Ini anak saya. Sekarang jadi apa? Dia yang kasih pelatihan di Nasdem lagi untuk DPRD. Kenapa? Bayarannya kecil, ya anak yang turun. Kalau gede, bapaknya turun. Pertama-tama perkenalkan nama saya Pada Tinggal. Saya adalah putri dari tapi dan saya sekarang baru kelas 12 SMA. Tapi berkat bimbingan ayah saya sudah bisa mempunyai. Jadilah orang tua yang bisa bimbing anak kamu supaya kaya raya, bukan ijazah. Dan satu pesan saya, ijazah hanya syarat bahwa kamu pernah sekolah. Ingat itu, betul nggak? Bukan, jadi gue bisa ngomong. Kalau saya ngomong nggak bagus, biarkan dia ngomong. Ijazah surat hanya kamu baru tahu. Kalian pikir hidup kalian akan sukses kalau kalian sekolah tinggi? No. Juara di kelas, pintar di sekolah, ranking nomor 1, hidup sukses. Who said that? That was wrong. Totally wrong. Karena sekolah tidak menjamin apapun membuat Anda sukses. You know what? This is why. Saya buka mensel. Mana yang diterima bekerja? Punya ijazah yang banyak atau punya orang dalam yang banyak? Makanya banyakin teman, betul lah. Banyak berbuat baik sehingga kamu dibantu untuk bekerja. Ijazah kamu lupakan. Makanya Bapak Ibu sekarang kalau melihat orang pakai dasi, jangan minder. Kamu juga bisa pakai dasi. Boleh perlu pakai dasi yang banyak, beli 5 biji. Pakai 3 di depan buat 5. Apa sih susahnya hidup ini, Pak? Loh, saya ngomong apa dari? Waktu saya kasih pelatihan di Anies Baswedan, Sandiaga Uno panggil saya, Royke, ilmu kamu bagus. Mau nggak kami angkat kamu jadi direktur OKOC pada saat itu? Saya bilang nggak mau. Saya angkat kamu jadi kepala divisi daripada UMKM, nggak mau. Abang bayar saya pulang. Loh, kenapa nggak mau? Saya bilang, Pak Sandi, mau jadi direktur nggak perlu tunggu dari abang. Saya tinggal besok bisa bikin. Bapak Ibu besok bisa jadi direktur semua.
Mau tahu caranya? Bikin kartu nama, tulis Roy Gesetapi Direktur Utama. Apa susahnya? Kasih ke orang, latihan dari kartu nama, pasti akan tercapai. Betul nggak? Itu dulu kuncinya. Kok kenapa repot? Silakan cek, buka Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Kenapa dia bisa jadi Wali Kota Depok? Maaf, bukan bicara sombong. Ini orangnya Pak. Buka. Bincang sate kita bersama Raja UKM. Saya bimbing dia tentang UMKM. Karena kan UMKM sekarang lagi naik daun, betul nggak? Lah, menterinya aja undang saya kok Teten Masuki. Ya, tentu saja yang di sini adalah Bang Imam sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat. Apa yang disampaikan oleh Wali Kota Depok? Apa yang disampaikan oleh Gesetapi dan bagaimana kolaborasinya? Saya bantu dia nih Pak. Dia juga minta saya untuk jadi kepala divisi UMKM. Tidak, Abang bayar saya pulang, saya nggak suka. Terus mereka bilang, alasannya kenapa? Ini dia alasannya. Kalau saya jadi masuk di dalam pemerintahan kalian, ada dua kasusnya. Kalau temannya korupsi, saya cuma melihat dan tidak ikut, saya dimusuhin. Kalau saya ikut, KPK tangkap saya. Iya mereka. Makanya jadi orang yang berdikkat tuh enak, mau ngapain? Dan yang betul. Yang kedua, ngapain sih diatur sama kamu? Lah kamu jadi gubernur gara-gara saya, terus saya dibawa kamu. Ngapain? Buka. Sekarang kita sahabat. Mereka bagi makanan, nah begitu minta makanan baru saya kasih. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, dapat kiriman dari Pak Roy ke. Nah, itu yang keren. Kamu minta makan sama saya mendingan begitu deh daripada gua minta makan sama lu, betul nggak? Begitu terkadang. Gitu. Saya begitu Pak. Jadi mari kita berbagi. Didik. Yang kedua, terima kasih mereka saya sudah punya jalan ringan, umur saya baru 19 tahun. Begitu. Nah, istri saya orang Purwokerto Pak. Saya punya 5 gerobak di Purwokerto. Saya cuma ambil 50.000 satu hari, 250.000 satu bulan 7,5 juta. Nah saya kenapa tahu bisnis itu bisa diwariskan? Saya buka bisnis buat ayah saya. Ternyata dia meninggal, istrinya yang terusin. Berarti ternyata bisnis bisa diwariskan, betul nggak? Jangan suami. Saya minta tahu nama kalian suami. Jangan wariskan uang atau rumah. Dijual rumahnya, betul nggak? Dan uangnya nanti dipakai sama berondong. Kamu sakit hati di kuburan siapa? Uang gua dipakai sama berondong. Kasih bisnis istri kamu itu. Saya ngomong apa ada? Nah ini dari istri saya. Nah ini kakaknya, ini adiknya yang bungsu. Nah di Priok, KTP Priok, rumah saya di Priok. Kakaknya punya Popeyes, adiknya punya Legian. Saya yang bimbing semua. Saya begitu. Nah mari kita buka sekarang. Saya rubah dulu mental block kalian yang selama ini tidak bisa kaya raya. Betul? Ini benda mati kan? Kita benda hidup. Ini pelajaran saya dapat dengan Robert Kiyosaki. Saya belajar di Singapura. Coba, ini dia. Ini benda tidak punya sekolah. Ini benda tidak pernah sekolah. Betul? Ini benda dari satu pabrik. Betul? Bapak Ibu dan saya sama-sama dari satu pabrik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita semua sama lahir dari rahim seorang ibu. Betul? Kita buka dulu. Pada dasarnya kalian ini kaya raya. Kenapa? Kita buka. 1 miliar sperma yang masuk ke rahim ibu kita. Hanya kita Pak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lahir. Berarti tidak main-main kalau Allah sudah menunjuk kamu untuk lahir di dunia. Kita ini anugerah Pak. Dari rahim kita sudah jadi pemenang. Semua sperma mati Pak. Kita yang jadi manusia ini kita. Coba, kurang baik apa Tuhan sama kita? Kita ini pilihan. Ini benda sama, ini benda tidak sekolah, ini benda tidak bergerak, tapi harganya berbeda. Kalau dijual di pinggir jalan 5.000, kalau jual di hotel bintang 5 25.000. Kenapa berbeda? Kayak hidup. Selesai. Hanya tempat yang bikin kamu kaya raya. Percuma kamu S1, S1, S2, tapi gaulnya kamu masih sama karyawan. Tempat. Kalau kamu miskin, bergerak, aku harus kaya raya. Bisnis aku satu, bergerak, bagaimana buka cabang. Bisnis aku kecil, bagaimana buka besar. Itu Pak, bergerak kuncinya. Kenapa kalian sekarang mulai kenal Roy Gesetapi dan tahu cara kaya raya? Tadi siang karena bergerak dari rumah datang kemari. Bergerak kuncinya. Kalau mau kaya cuma satu, bergerak. Nggak percaya kita buka. Saya ikut sekolah Bos Sadino. Yang isi kelas di Kirana, yang punya Lion Air. Kami lihat dia, yang punya Lion Air. Dia bilang begini, kalian mau kaya? Iya. Saya punya Lion Air. Saya bergerak lagi buka Batik ya, saya bergerak lagi buka Superjet, saya bergerak lagi buka Wings, Malindo, saya bergerak terus. Jeko sepi, dia bergerak lagi buka Johnny Andrean. Johnny Andrean sepi, dia buka lagi Mako. Bretok tutup, Mako buka. Rutio sepi, dia buka lagi Roti Boy. Hairul Tanjung, saya sudah buka Mega Bank, dia buka lagi Alobank. Dia sudah beli Carrefour, dia buka lagi Transmart. Transmart tutup, dia buka lagi TSM.
Lah kita nggak sibuk ngomongin si Hairul Tanjung. Transmart tutup, ngapain nontonin punya orang? Betul nggak? Begitu, bergerak terus. Ini enggak, udah gaji pas-pasan, rebahan. Jangan bergerak terus, Pak. Karena bergerak itu sehat. Betul nggak? Saya nggak ada teori, saya sudah punya bisnis banyak. Terus bergerak, bukan nggak pernah diam hidup saya, Pak. Terus bergerak. Kecil nggak apa-apa, yang penting bergerak karena bantu orang. Rezeki itu bukan hanya materi. Nah kuncinya sekarang, bagaimana kita menjemput rezeki itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah yang kuncinya di mana? Bergerak. Coba, ijazah kamu bikin kamu tidak bergerak kok, maunya kerja doang. Bukan, saya tetap bergerak. Saya sudah kaya begini masih bergerak karena niat saya satu bantu orang untuk berbisnis, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, teruslah kita bergerak. Hari ini di Pondok Lampu, saya jalan, ya sambil cari lapak. Alhamdulillah dapat lagi tempat sekalian bisa disewa. Saya bergerak terus. Coba terus nggak pernah berhenti. Sekarang siap bergerak? Siap. Yakin? Yakin. Aku tes sekarang. Kopi pahit dikasih gula manis kan? Manis. Tidak. Sebelum digerakin jatuh gimana? Baru 5 detik doang. Salah. Gimana 4 tahun yang belajar buku terus? Baru 5 detik loh pelajarannya. Baru 5 detik. Bergerak kaya masih salah. Cuma lagi coba. Kopi pahit itu dikasih gula sama seperti kamu dikasih uang berapa miliar, kalau kamu nggak gerak kamu jatuh miskin. Kopi pahit dikasih gula, kamu aduk maka manislah hidup kamu. Anggap gula itu uang. Tapi kalau kamu tidak putar dan tidak aduk, kamu jatuh miskin. Betul? Lanjut. Siap kaya? Siap. Bapak Ibu, saya buka lagi. Ini benda sama kan? Sama. Yang satu dibuang, yang satu dibeli 1 miliar. 1 miliar. Mau tahu kenapa? Tergantung dalam. Kalau dalamnya saya isi air got, air comberan, laku nggak dijual? Dibuang kan? Kalau dalamnya saya isi dalamnya emas murni, laku nggak dijual 1 miliar? Rubah dalamnya kamu kalau kamu mau kaya raya. Dalamnya menentukan kita kaya raya. Coba. Banyak masalah, selalu mereka ngomong, kita mesti cari jalan keluar. Salah, cari jalan dalamnya. Dalamnya kamu yang salah kalau ada masalah. Itu dulu. Ya, kenapa kita miskin? Karena dalamnya yang kita salah. Sirik, dengki, ngomongin orang. Ada tetangga kaya raya, kita mulai ngomong, jangan-jangan dia korupsi. Ada tetangga jatuh miskin, tuh kan kena ajab. Segitunya Pak ini bangsa. Serba salah Pak, ada kaya salah, ada yang miskin salah. Sibuk ngomongin orang. Betul? Jangan marah Pak, ini demi kamu kok. Betul nggak? Karena saya di mentor mesti ngomong apa adanya. Saya bukan seminar MLM yang begini-begini bohong itu. Kamu mesti jual produknya. Ada seminar satu jual produk, pakai agama di dalam, no riba, no ini, punya mobil banyak, bohong. Betul nggak? Jangan diterusin, kasihan, nggak boleh di bulan puasa. Begitu. Tetangga kita buka bisnis rame, mulai ngomong di belakang, jangan pakai dukun tuh. Gimana mau maju di bangsa masih percaya dukun? Dia mah ikut dukun selamat mati. Kenapa kamu nggak hina Medi KFC pakai dukun, rame terus itu siapa? Jangan suka negatif. Betul nggak? Itu dulu. Tolonglah rubah hidup ini selalu baik. Belanja ke Alfamart bayar cash. Pas ke tetangga, jeng, utang dulu ya jeng. Gimana mental kita ini? Saya tidak ada teori. Saya apa kaya saya tapi kaya raya? Kaya raya. Kenapa? Dari mana lihat kekayaan saya? Karena saya bisa merubah orang nasibnya menjadi kaya raya. Itu benar. Betul? Mari kita. Ya, saya tidak ada teori. Sebutin orang kaya di mana di Tangerang di dunia, saya lebih kaya dari dia. Saya orang paling kaya sekarang saya sebutin. Kenapa? Saya ngomong safety. Dari mana kekayaan saya? Bukan masalah banyak harta, tapi bisa mempengaruhi orang lain jadi kaya. Itu baru orang kaya. Betul? Mari kita buka. Kenapa? Ini dia. Oh Reka, terima kasih. Sekarang saya udah punya kontrakan.
Terima kasih banyak Suhu Roy. Yang berhati yang berhati kaya. Hati aja emas. Bill Gates hatinya masih darah. Saya yang hatinya emas. Luar biasa. Jujur Pak, saya sudah bercerai 3,5 tahun. Kan janda lagi kita Pak. Saya masih cakep kalau buyur. Bingung, cuma bisa berdoa, mau usaha gak punya modal. Tidak tahu dari mana awalnya. Alhamdulillah ya Allah, saya bertemu Bapak yang berhati. Ini yang tadi janda tadi jualan sepatu ini. Pak Reike, terima kasih arahannya. Kami salut dengan Pak Reike. Memang Pak Reike yang berhati mulia seperti malaikat. Cari sekarang. Hatinya emas kayak malaikat. Saya nggak kabur loh ini. Masih pakai kacamata bolong. Yang kaya tuh begitu. Sudah, sekarang buka bisnis nggak usah pakai jutaan. Mau nggak dengan 100.000 aja bisa punya bisnis banyak? Begitu cara kaya. Sini, saya ajarin. Ya, lihat ya. Dengan 100.000 bisa punya bisnis. Dengan modal 100.000 bisa punya bisnis harga 5 juta. Mau nggak? Mau? Buka. Itu dia. Itu dia. Dulunya pengemis. Ya, tukang minta-minta. Sekarang saya rubah. Buka baksoku. Saya kecil nggak apa-apa Pak. Tapi ada 350 cabang. Buka. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota ESCO yang ada di seluruh Indonesia. Ini satu lagi saya bersama dengan Pak siapa? Pak Suwarno. Nah, anggota ESCO tidak pernah takut. Ya, Pak Suwarno ini. Ini bisnisnya adalah bakso. Beliau modalnya berapa? Amal global, amal rata-rata sekitar hampir 5 juta. Ya, tapi benar-benar bersisa rata. Modalnya berapa? 5 juta. Tapi bisa dimulai dari 100.000, kan enak. Cukup 100.000 udah bisa punya bisnis itu. Caranya gimana? Kan nanti kita bikin grup. Setelah bikin grup, ternyata yang ikut 50 orang Pak. Ini ESCO 40 Pak Jakarta. 50 orang. Yuk kita main arisan 100.000. Nah, dikocok. Kebetulan nama saya keluar duluan di grup. Wah, Pak Reike keluar mentor kita. Sini 5 jutanya. Saya buka bisnis bakso. Ambil setoran 10.000. 1 bulan 300.000. bisa bayar arisan? Kok kenapa mesti pakai uang 5 juta? Kalau Bapak Ibu saya lihat ini buka-bukanya, main arisan udah berani. Mas namanya keluar, cair nih, makan-makan yuk, selesai hidup lu. Hidup lu kelar. Kenapa gak beli produk jualan bantu orang? 5.000 juga gak ada masalah, yang penting arisan kebayar. Kenapa saya keras demi kamu? Karena kasihan ini bangsa Pak. Sedih Pak. Udah rakyatnya ngomongnya seperti melebihi Nabi, pejabatnya sudah melawan Tuhan, makanya mesti dikerasin supaya karatan kamu ini cepat hilang. Cair nih, makan-makan yuk, selesai. Saya buka bakso. ESCO 40 bilang, Pak Reike makan-makan, ya ke bakso. Bayar masing-masing. Ngapain peduli? Kan cuma minta makan-makan. Enggak dong, ingat tuh, mintanya makan-makan. Orang nggak ada mau makan-makan dong, bayarin gak pernah dia ngomong. Cuma minta makan-makannya kapan? Makan. Pas saya makan ditanya, lu bayar. Itu cara kaya main arisan. Jadi rosin. Betul nggak? Hanya modal alat-alat. Banyak cara Pak buka bisnis dapat uang. Kita buka lagi, biar Bapak Ibu tambah stres lah. Saya senang. Mau nggak 100.000 bisa punya 30 cabang? Ya gitu. Kalau orang hebat itu tidak menghamba kepada uang, menghambalah kepada Tuhan. Betul nggak? Mike, 100.000 punya 30 cabang. Mau? Yang ikut kelas saya, ESCO angkatan 21 Depok. Yang ikut kelasnya ada 32 orang. Saya suruh mereka patungan 100.000 dulu. Terkumpul uang 3,2 juta. Saya suruh mereka beli gerobak second. Beli gerobak second. Kalau kompor baru-baru, karena itu mesin. Betul nggak? Jangan beli gerobaknya, kompornya second. Pas kamu buka, ada gas. Dibalik.
beli gerobaknya second, betul nggak? Karena kalau dicat jadi baru kan. Begitu juga janda. Kalau dapat brodok kan dia jadi perawan di matanya. Jadi sudah. Terus saya bilang, Pak, kita sudah beli gerobak, beli kompor, beli alat. Mau bisnis apa kalian? Kami mau buka seperti ayam goreng sogil. Oh, aku ada resepnya. Sini, ini resepnya, ini pelatihannya. Sekarang saya tanya, siapa SDM-nya? Nah, mereka SDM-nya dapat dari mana? Coba tanya di grup, siapa yang punya saudara yang nganggur? Ada yang jawab, saya nih, saudara saya, kakak saya ada yang nganggur. Suruh dia jualan di sini. Untuk dia bisnisnya, ambil semua. Kita ambil setoran 50.000 aja. Mau dapat 200-300 per situ untuk dia. Setornya kita 50.000 di grup. 1 bulan 1,5 kan? Betul nggak? 2 bulan mereka buka cabang. Cabang 1, cabang 2 dikumpulin dananya, ambil setoran, buka cabang ketiga. 1, 2, 3 dikumpulin, cabang keempat. Sekarang punya 30 cabang. Inilah yang disebut namanya apa? Bisnis berjamaah dulu. Di mana-mana kita mau agama apapun kalian, mau Nasrani ke, mau Islam, terserah. Pasti selalu sholat dan sembahyang berjamaah. Tapi sayang ini bangsa, korupsinya yang berjamaah. Kemarin baru hina Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu iblis setan. Dia yang jadi iblis sekarang. Tahu kan Bupati Meranti? Jangan katain orang. Kalau sudah dia salah, cukup dia. Karena kamu katain lagi, Tuhan juga marah. Kamu sekarang jadi iblis. Dia kemarin kan ngaku Pak di Departemen Keuangan. Betul nggak Pak? Iblis setan. Sekarang dia ketangkap KPK. 26 miliar, 26 orang lagi ketangkap. Itu dulu. Saya tidak ada teori. Kenapa Cina tuh kaya? Karena mereka kompak. Kita enggak, sesama muslim aja kata-kataan. Betul nggak? Jangan Pak, hilangin mental ini. Kita ini bersaudara. Gitu. Hablum minallah sablum minallah itu dipraktekkan. Yang agama lain, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Sama. Coba, itu dulu. Tempat itu sangat bahaya, Pak. Kalian mau tahu tempat itu bahaya? Di mana kamu lahir, disitulah kamu perjuangkan. Kamu lahir di Jepang, maka kamu bilang agama situ paling bagus. Jangan berdebat masalah agama. Karena semua tujuannya adalah kebaikan. Betul nggak? Makanya berbuat baik, kamu diterima dimanapun. Kamu lahir di mana? Cina, kamu bilang agama Konghucu bagus. Kamu lahir di Arab, kamu pasti mempertahankan agama Islam baru. Itu udah kunci, betul? Kamu mau lahir di mana lagi? Kamu lahir di India, kamu bilang Indo terbaik. Sudah lah, makanya jangan berdebat. Tempat itu menentukan sekali. Itu dulu cara. Apakah saya teori? Tidak. Buka, itu dia grupnya. Setelah punya banyak, baru mereka kocok. Baru bagi masing-masing di grup. Kan dari 100.000. Buka itu grupnya. Begitu cara kaya, nggak usah berteori lah. Pakai teori-teori apa? Berbisnis pakai uang jutaan. Itu dulu Pak. Pak Reka 100.000 ketinggian. Ini keterlaluan bos. Turun 50.000 sampai nggak mau juga keterlaluan ini. 50.000 juga lebih dari cukup bagi saya. Nggak usah berbisnis pakai uang jutaan. Kamu kena tipu. Seluruh Indonesia kita tanggal 4 November tahun 2021. Esko angkatan berapa? Hari ini kita hanya patungan berapa? Iya, kalau banyak kan makin sedikit patungannya dong, betul nggak? Biar itu sebagai apa? Pilot projectnya kita benar di mana, salahnya di mana, kekurangannya di mana. Baru nanti dibagusin di cabang kedua, ketiga, keempat. Begitu saya ajarin kalian. Sharing, kita ini bersaudara. Kita tidak. Kenapa? Mohon maaf jangan marah. Kenapa orang Indonesia itu buka bisnis nggak pernah sukses? Kalah dengan Cina. Saya buka. Yang masak dia, yang kerja dia, yang belanja dia, di Uber Satpol PP dia. Gimana mau kaya? Bukan. Salah, jangan berbisnis kayak begini. Kamu nggak pernah akan kaya raya. Iya. Saya ngomong apa ya? Bukan.
Buka dulu. Jangan berbisnis kayak begini. Salah Pak. Salah total. Suami istri jualan nasi goreng. Alhamdulillah. Oh, bagaimana kalian mau kaya raya? Satu nasi goreng aja ditungguin satu keluarga di situ, istri di situ, suami di situ, anak di situ. Kaya apa? Saya buka sekarang. Maaf untuk yang suami, ini nasihat saya buat kalian. Jangan kamu bikin istri kamu kayak babu. Kasihan istrinya, itu kayak babu. Dia berpikiran mesti bangun pagi besok, belanja, ngurus keluarga, betul nggak? Bantu suaminya jualan, betul nggak? Ngurus anaknya. Dan dia habis setelah jualan jam 1 jam 2 bubaran, dia digoreng lagi di tempat tidur pulangnya. Gimana nggak capek nih istri? Saya lagi makan nasi goreng situ, saya bikin video, istrinya lagi begini-begini kakinya. Itu berarti apa? Pegang. Jangan kamu siksa istri kamu karena itu teman hidup kamu. Saya bisa kritik, saya kasih solusi. Marilah kita fokus ke solusi, betul nggak? Buka. Ini cara bisnis yang benar. Yang benar ini. Nasi goreng saya ada 8 cabang. Buka nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anggota SPOI Indonesia. Saya Rene Sebasmi. Sekarang lagi berada di kantor Esko. Ini resminya bisnis baru lagi. Resminya nasi goreng Esko. Hari ini 19 Oktober tahun 2015. Saya bekerja sama dengan yang namanya Roni. Ini ahlinya. Nah, sini Ron. Ini ahli nasi goreng. Saya kerjasama dengan dia. Modalnya cuma 4 juta. Dia jual ke saya berapa? 25.000. Masalahnya cuma 4 juta. Saya beli gerobak, saya beli alat-alat, kamu jualan. Untungnya buat lu. Sotor gua 25.000. 1 bulan 7,5. Kan nggak mungkin kamu simpan uang 4 juta di bank dapat 750.000. Di mana masalahnya? Tanya Pak, kritik saya sekarang Pak. Yang kamu merasa ekonomi kamu, fakultas ekonomi, profesor gelarnya. 7,5 saya dapat Pak per bulan. Nggak kerja saya Pak. Saya paling benci nasi goreng. Saya suka setorannya. Bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Coba. Keluarganya semua jualan nasi goreng saya. Saya modalin awal. Cuma modal 4 juta. Apa susah? Kamu selama ini dibodohin oleh perbankan. Suruh simpan uang, suruh nabung. Bohong, penipuan semua itu. Saya ngomong. Karena nggak kaya Pak kamu nabung. Saya apa? Berbaginya dapat, uangnya dapat. Betul nggak? Itu dulu, hablum minasnya dapat. Berkahnya dapat. Saya bukan nasi goreng. Saya kritik nasi goreng, saya bukan nasi goreng. Setoran. Jadi untuk yang bapak-bapak, nanti kalau mau buka salon, ya bukalah. Buka salon, tapi tolong kerjasama dengan banci. Kenapa kamu yang jadi banci? Kenapa jadi ngondek begini? Walaupun kamu maco, tapi sering masuk lama-lama ngondek. Mendingan dari jauh setorannya sini. Kenapa? Ribet amat. Sayang lalu. Bapak Ibu terlalu bertele-tele sih hidupnya. Di gerobak aja belum udah ngomong nanti kalau rugi. Saya buka bisnis. Lu mau rugi kek, lu mau korupsi kek, terserah. Tapi 3 kali lu gak setor, gua ganti lu. Gua ganti mitranya. Saya gak peduli, saya gak punya rasa sokujud sama manusia. Silakan berjualan Mas. Tapi 3 kali gak setor gua ganti. Saya gak pernah was-was ribut. Lu gak setor gue. Buka. Ibu-ibu berbisnis, buka apa aja, kerja kamu cuma dandan. Perhatikan ibu-ibu, dandan aja kamu. Setoran, taruh situ lagi dandan. Bukan, seorang ibu bisa punya berapa? 11 cabang sekarang cuci motor. Dia cuma ngambil setoran 20.000. Kenapa sih ribet-ribet? 2018 3 cabang, sekarang 2000 berapa Pak? Kasih. Apa yang masalah? Kita pakai prinsip apa? Manajemen karet, maksudnya apa? Setorannya dikaretin, begitu, bukan? Nggak usah pakai manajemen, iyalah, kelamaan, beli karet, lempar, iya saya ngomong apa adanya kok. Wabarakatuh, anggota SPOI Indonesia. Hari ini saya di mobil, saya lagi dapat setoran nih. Setiap hari ini setorannya, ya nggak usah repot-repot, dikumpulin aja. Ya ini setorannya. Tuhan menciptakan kamu itu bukan tidak ada alasan. Maksud Tuhan suruh menikmati hidup ini bahagia, betul? Tapi kamu Pak, yang bikin ruwet sendiri kamu. Yang bikin ruwet itu
Biar kalian tahu siapa Liga Setan. Belum ada satu alumniku yang tamat sekolah saya nggak punya bisnis. Belum ada yang jatuh miskin. Bukan 44, ini Esko 44. Saya baru plus bisnis di 44. Namanya bukan 44 angkatan 44. Esko 44. Kita mundur biar Bapak Ibu tahu kualitas daripada Esko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Esko angkatan kota. Saat ini kita sedang program rencana dan memperkenalkan produk-produk hasil dari sampai semuanya punya bisnis. Enggak, produknya belum muncul. Assalamualaikum. Orang per orang, individu per individu, keluarga per keluarga mulai punya bisnis. Mari kita perkenalkan. Yang pertama, sahabat Esko, sahabat investor, kita mundur biar Bapak Ibu lihat. Belum ada satu anggota saya yang tamat nggak punya bisnis. Sukses selalu buat kita semuanya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, kami Esko dari 43 dari Tangerang. Saat ini telah proses. Salam. Tolong pegang ini aja ya. Sahabat Esko, sukses selalu. Sukses. Siap berbagi? Ya. Siap berbagi. Biar kita lihat. Biar kalian lihat tahu kualitasnya. Satu-satunya kelas yang sudah meresmikan bisnis adalah ini satu pembuktian bahwa saya mau buktikan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sekarang kami ada di Jati Kuliner di tempat Pak Ferry. Kita panggil orang gilanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, hari ini tanggal 4 Juli 2022. Esko angkatan berapa? Daerah mana? Dan hari ini alhamdulillah ikutlah saya besok. Kamu gak punya bisnis, saya kasih bisnis. Itu garansi 100%. 100% pasti. Makanya saya tantang profesor-profesor. Berani gak ganti kampus kamu? Tamat kaya raya, gak berani. Kalau saya jadi dokter, rektor kamu, saya ganti. Tamat kuliah kaya raya, saya berani garanti. Karena yakin. Karena saya ikutin apa yang disampaikan Nabi begitu. Betul nggak? Tidak usah berteori. Dari angkatan 1 Pak. Bukan, Esko 17 Tangerang, senior kamu Pak. Kaya minta ampun Pak, udah punya kos-kosan. Esko 17 Pak, Tangerang. Kalian Esko 4 ini. Lihat manajemen kalian. Ngeri Pak, manajemen kalian serem Pak orang ini. Ngeri, Pak, itu luar biasa Pak ilmunya. Dia ikutin betul banget. Yang karet, ini dia Esko 17, biar dia ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Tarman. Saya dari Esko 17 Tangerang. Ini adalah setoran 3 hari dari Senin, Selasa, dan Rabu. Segitu bantainya kamu dari jasa kamu, tapi tidak pernah melatih orang untuk kaya raya. Kayakan orang, maka kamu akan kaya. Kecil nggak apa-apa, tapi Tuhan akan kasih di tempat lain yang besar. Betul? Itu sudah hukum. Satu saja itu kalian. Jangan tunjuk orang, dia tuh miskin. Padahal nyatanya empat ini lagi tunjuk kamu yang miskin. Jangan tunjuk orang, wah parah, supaya kamu yang lagi parah. Mendingan kamu tunjukin, wah dia kaya tuh, ternyata kamu dapat kayanya. Betul nggak? Wih dia baik bro, kamu dapat kebaikannya. Betul nggak? Baik kan ada 4 yang kita kan kita cuma dapat dia dapat 1. Kita dapat berapa yang hidup kita? Saya nggak ada teori Pak, ini rumus. Jadi mari kita ubah. Coba, mantap. Siap jadi bos? Siap. Bukan saya di Surabaya.
Waktu saya di Surabaya pulang, sekretaris saya bilang, Marika, maaf, uang belum diambil. Saya pusing Pak, uang tiap hari Pak. Tiap hari saya terima uang dari anak saya, terima uang tiap hari. Saya mingguan dapat. Saya nggak ada tuh. Uang saya masuk harian, mingguan, bulanan, tahunan dari pabrik. Itu aja Pak. Ya, itu dulu. Sekolah perhotelan saya bulanan. Ya, tahunan tanah saya di pabrik. Ya, mingguan toko tas anak saya. Harian aku daerah saya. Bukan. Ya, itu aja dulu Pak. Jadi mari kita berbagi. Ya, itu dulu. Jadi mari kita berbagi. Sharing. Setoran yang di kantor. Nih, saya baru pulang dari Surabaya langsung disuguhin, Pak, setoran belum diambil di kantor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor. Hari ini tanggal 14 Oktober 2021. Saya baru pulang dari Jawa Timur. Hari ini sudah disuguhin, saya masih di kantor. Setoran, manajemen karet. Jadi sahabat Esko. Ini sisa 350 cabang. Apakah semuanya ramai? Tidak. 150 pernah tutup. Tapi 200 masih ngalir. Kalian mau ngomong baik lagi, Bang, 350 cabang punya saya tutup semua. Gak apa-apa. Dari istri saya ngalir. Istri saya punya 10 warteg, 15 pecel lele. Oke, istri saya bisnis saya tutup. Anak saya masih ngalir. Saya ngomong pahit deh, kalian mau tantang saya supaya pahit, saya bikin pahit. Semua bisnis saya tutup, gak apa-apa. Pabrik saya masih ngalir. Pabrik sepatu saya masih ngalir. Apa sih? Kok kenapa takut hidup ini? Itu aja dulu kuncinya. Ya. Jadi itu berbagi. Silakan. Sekarang gantian. Kalian mau nanya, silakan. Keluarkan undang-undang kamu. Kenapa kita nggak bisa kaya? Satu pesan saya Pak, jangan miskin kelamaan. Betul nggak? Ya. Silakan. Kalau saya sudah ada di dalam bisnisnya apa Pak? Tepung apa? Karena saya main sama Bang Sogar juga. Oh, si Asmi. Ya maksud kan gini, kita beli yang dia. Oh, beli sama Asmi kan? Iya, ibu beli sama dia kan? Iya, dia jual tepungnya. Udah nggak jalan cerita itu. Sekarang ibu mau apa? Udah punya produknya, legalitas sudah ada, cuma actionnya malu dulu nih. No, enggak. Udah jualan aja. Jualan aja. Nanti ibu kalau mau punya tepung saya bantu jual deh. Gitu aja. Masih gini. Kan saya dari Saudi, kalau misalnya saya sendiri produk sendiri. Ya nggak apa-apa, buka aja. Maunya begitu. Ya sudah buka. Apa masalahnya? Kalau ini khawatir Saudi tutup kita nggak punya yang lain. Loh kan ada saya bisa bantu. Dan tim saya juga ada. Dia ada mitra-mitra. Ya sudah. Nanti beli sama saya. Dah selesai. Terus ini satu lagi, kalau saya Pandeglang sedang mau kembangkan, kita ada tempat. Baru kemarin awal Ramadan saya dapat rumah itu, ya. Terus saya mau main ikan. Oh maaf, satu pesan saya. Ada 5 bisnis yang Bapak nggak boleh sentuh, yang berhubungan dengan alam, perikanan, perkebunan, pertanian, ini karena biayanya besar, tapi uang masuk tidak ada. Sorry, stop dulu itu. Mendingan buka dulu yang kekuatan yang harian masuk. Karena ini pelajarannya Yusuf Kala. Yusuf Kala bilang jangan sekali sentuh bisnis yang berhubungan dengan alam, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, itu bahaya Pak. Kenapa? Dananya keluar terus Pak. Kalau ternak ayam? Nggak bisa, terlalu lama. Pecel lele saya setuju. Iya, ada uang masuk tiap hari. Iya, karena ibu peternakan tiba-tiba tetangga protes, suruh pindah, repot Bu, jangan Bu. Siapa lagi? Yang mau nanya keluarin undang-undang kamu, mumpung saya ada di sini. Saya bikin kamu kaya raya. Ikut pas saya besok. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Keluarkan undang-undang kamu. Jadi ini cara kaya. Kalau tidak ada saya terusin. Aman. Siapa lagi? Monggo. Silakan Ibu. Apa? Oke. Itu kan modalnya gede Pak. Enggak. Iya modalnya gini. Berapa modal pempek? Ngomong. Ya maksud saya begini, bagaimana cara menjual harganya itu menentukan harga. Menentukan harga, tapi yang di apa yang di toko-toko itu lebih murah kayak gitu. Sedangkan kalau rumah itu nggak bisa jual sama kayak yang toko-toko itu. Oh gitu, ada kompetitornya. Sudah. Kalau ibu misalnya nggak yakin ya sudah buka yang lain, bubur ayam kayak buka apa selesai. Kalau ibu masih ragu, saya begitu aja. Dan satu pesan saya, ini pesan saya Bu. Kalian mau nggak berjualan menang dari kompetitor? Mau. Ilmu saya itu lengkap. Apa yang kamu nanya semua jawab. Selama kamu tanya di bisnis. Perhatikan bapak-bapak, pernah ke toilet nggak?
Kalau kamu kencing, jangan perhatiin saingan. Fokus saja punya kamu. Ngapain gede itu punya dia? Jualan aja, layani dengan baik. Betul nggak? Itu cara memenangkan dengan kompetitor. Dah selesai. Siapa lagi? Keluarkan nomor kamu sekarang. Ya. Jadi yang nggak punya bisnis saya kasih bisnis. Siapa lagi yang mau nanya? Monggo. Ya silakan. Ya itu dulu. Sampai mau bertanya monggo. Silakan. Sampai mau tadi. Silakan. Iya. Ada kos-kosan tapi itu sudah 3. Bu, terlalu tinggi. Bisnis dulu, Bu. Masalah properti gampang, Bu. Saya belum masuk properti, nanti dulu. Jangan kita melangkai dulu, dari bisnis dulu, Bu. Kalau kos-kosan terlalu besar, gampang. Cara beli properti gampang, tapi punya bisnis dulu, Bu. Jangan gujuk-gujuk kita tamat mau kos-kosan, nggak masuk akal. Ya, itu dulu. Ini udah ada, tapi Ibu udah punya kos-kosan. Bukan, udah 3,5 tahun itu kan mangkrak, Pak. Apa nih kos-kosan? Iya, saya belum bisa bahas, Bu. Karena saya belum buka masalah kos-kosan, belum. Properti belum, Bu. Bisnis dulu, Bu. Karena belum. Karena Ibu bicara kos-kosan itu bicara aset, nanti dulu, Bu. Kita bicara bisnis dulu. Dan saya mau dengan sangat. Kamu ikut Esko ini untuk anak kamu di rumah. Jadi saya didik anak kamu, suami kamu semua punya bisnis. Kalau istri ikut, suami dan anaknya tanggung jawab saya. Jadi tolong kalian jangan egois. Buka bisnis hanya pikirin diri kamu. Pikirin anak kamu punya penghasilan. Karena kan saya pelatihannya untuk satu keluarga. Itu dulu. Silakan, Pak. Saya pernah buka bisnis tapi saya karyawan. Itu masa lalu. Bisnisnya apa? Dulu alat listrik. Alat-alat listrik, iya. Oke. Ayam bakar. Itu ibu bapak kerja sendiri, gaji atau bagi hasil? Dulu ada teman yang megang saya. Nanti dulu saya nggak nanya. Sistemnya mau teman mau orang mau saudara terserah. Sistemnya gaji. Dia pasti keluar. Dia pasti curi. Kenapa? Karena gaji. Yang repot tuh kamu. Bisnis sepi, kamu bayar gaji. Bisnis rame, dia curi. Dia keluar buka sendiri. Tapi kalau setoran, kaki di kepala, kepala di kaki. Karena cuma 10.000. Itu dulu. Jangan sekali-sekali lagi. Kalian boleh buka bisnis dengan sistem gaji. Kalau sudah punya hotel. Karena ada manajernya yang kontrol, Pak. Betul nggak? Lah jangan buka bisnis yang kecil gaji. Repot. Gitu loh. Kasihan. Sekarang kamu ada di sini. Pasti dia lagi tidur main-main HP. Nggak mau serius jualan. Betul nggak? Tapi kalau gaji, waduh, mitra saya ibu, bapak ibu kalau lihat mitra saya, seru. Dia jualan sambil nyanyi. Nah, bos Rika yang goblok cuma dapat 10.000, saya bisa dapat 200.000. Dasar bos Rika goblok. Nggak apa-apa dia nyanyi begitu. Saya juga nyanyi. Nah, si goblok lagi jualan, yang goblok mau ke Bali. Kan begitu, goblok sama goblok bagus. Nggak usah berteori-teori lah. Saya baru pulang dari Bali nih, Pak. Buka Bali. Saya habis punya bisnis kok buat anak-anak ke Bali. Saya baru pulang dari Bali. 1 bulan tuh saya bisa naik pesawat bisa 3-4 kali. Buka, saya dari Bali, tangan di Bali, saya di Bali. Buka dah. Saya baru pas main bisnis kok di Bali. Gitu aja. Jadi hitungannya semuanya setoran. Halo sahabat Esko seluruh Indonesia. Ini adalah buzzer netku. Hari ini tanggal 5 April 2023. Kita akan resmikan bisnis gabungan ini. Bisnis gabungan dari Esko 26 dan Esko 29 yang akan meresmikan. Mari kita panggil orang gilanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 April 2023. Esko gabungan angkatan 28. Silakan. Bukan bagi hasil. Jadi enggak setoran. Iya, buat hasil itu setoran. Terserah Bapak buat dia boleh besar. Kenapa dia mesti besar? Ini besar saya. Dia sudah kerja, Pak. Dia sudah belanja. Dia sudah jualan bisnisnya. Kalau kamu masih bagi video ini, Pak, kamu jahat. Kasih dia lah besar. Dia kan udah capek. Dia udah capek. Pokoknya saya nggak pakai begitu, Pak. Pokoknya lu jualan, lu mau stok gua berapa aja terserah. Yang penting jualan. Yang penting kan dari situ. Mari kita buka. Gak ada bisnis itu baru. Sini saya buka. Kita seandainya yang ikut 40 orang, kita pakunya 100.000. Terlalu uang berapa? 4 juta. Buka bisnis satu, bisnis. Hanya satu kendala daripada bisnis. Perhatikan, sepi. Betul nggak? Kalian tidak lihat ada sekitar berapa? 15 keuntungan. 1, alat-alat masih ada. 2, hanya modal 100.000. 3, kita sudah bantu orang. 4, kita tidak kerja di situ. 5,
kita buka bisnis tanpa uang karena patungan. 5, kita dipercaya bank. 7, kita bisa dapat pinjaman kur. 8, bisa beli aset. 9, bisa liburan. Coba, saudara percaya kita. Terlalu banyak untungnya. Bisa beli aset, bisa semuanya. Kenapa yang kamu lihat? 1, kenapa banyak bisnis itu gagal? Bukan gagal sebenarnya, kamu capek. Yang masak kamu, yang jualan kamu, yang kamu tukar kesehatan kamu dengan uang. Jangan. Cari orang suruh dia buat. Cari yang Royke bisa buka toko jam, kenapa? Kalau itu toko jam saya jualan gak ada yang beli, kenapa? Ini buka maling masalahnya Pak. Tapi kalau Cina yang jualan orang percaya, betul Pak? Karena mereka dipercaya. Saya nggak ada teori. Kalian tidak pernah lihat keuntungan, hanya modal 100.000, alat-alat ada. Sudah kalian 40 orang itu dia udah sampai kira dari 40 ini bikin PT. Dari PT ada bisnis, 40 orang ini ngajukan kur. Dari 40 orang ini beli rumah. Nggak usah pikir begini Pak. Dari 100.000 kita udah mikir kapan untungnya nih? Nggak bisa. Yang penting buka bisnis dulu dapat legalitas, betul Pak? Itu Pak yang saya bimbing. Siapa lagi? Keluarkan undang-undang kamu sekarang. Ini orang yang bikin kamu kaya raya besok. Di sini ada 40 orang kan? Enggak, bukan Bapak udah sesi keempat Pak. Itu contoh kan, itu contoh Pak. Seandainya yang ikut 40 orang nih, Bapak mau lihat, buka Bali. Yang Bali itu ikut 65 orang Pak. Saya mau kasih contoh dulu ini. Di Bali itu buka, yang ikut Bali 65 orang Pak, satu grup. Gitu dulu. Mereka tuh patungan, maksudku ini contoh Pak. Bukan berarti harus 40 orang, tidak. Kan saya seleksi dulu. Buka, ini 65 orang. Yang Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, hari ini tanggal 18 Januari 2023. Esko angkatan berapa? Tadi sesi 1, sesi 2, sesi 3 tuh udah sampai 45 orang, kan kalian sesi 4 gitu loh. Maksudnya itu digabungin Pak dari sesi nanti digabungin sesi 1, 2, 3 gitu kan, saya kan 2 kali. Jadi gini, ini contoh, perhatikan sudah. Kalian selalu mengharapkan dan untung dari bisnis. Ini pesan saya, bisnis tidak membuat kamu kaya raya. Mau nggak dari bisnis 100.000 jadi kaya raya? Lihat. Seandainya, ini Pak saya ngomong seandainya yang ikut 40 orang, saya suruh berapa? Terkumpul uang berapa? 4 juta. Bisnis. Nah, dari sinilah kamu bisa beli rumah, kamu bisa dapat pinjaman kur. Caranya gimana? Sudah punya bisnis. 40 orang ini saya ajarin nanti bikin PT, betul nggak? 40 orang ini nanti saya bagusin cash flow-nya. Nah, seperti saham gitu ya. Enggak, jangan fokus di untung. Sabar, saya nggak bicara untung. Jangan dulu. Patungan 100.000 aja kamu nanya saham. Astagfirullahaladzim. Patungan 4 juta buka bisnis. Lihat sini dulu. Kita jangan lihat untungnya. Sudah, itu buat dia. Ambil aja semua buat Bune, nggak usah store. 40 orang bukan bikin PT, nanti 40 orang saya ajarin bikin PT gratis. Mau? 40 orang bikin cash flow. Jadi kamu bisa beli apa? Ngajukan kur. Bang, aku mau ngajukan kur. Nanti bang tanya, udah punya bisnis? Ada nih. Ada PT legalitas? Ada nih. Ada cash flow? Ada nih. Kur cair. Kamu mau beli rumah? Bang, aku mau beli rumah. Bang nanya, ada bisnis? Ada nih. Ada legalitas? Ada nih. Ada cash flow, ada nih, maka kamu beli rumah, bank yang biayain. Semua dipermudah, begitu. Jadi, nah tiba-tiba bank bilang, Pak Royke boleh nggak disuruh bisnisnya? Siap, saya undang 40 orang. Teman-teman, tolong ramein bisnisku dong. Kenapa? Orang bank mau datang. Siap. 40 orang ngumpul di bisnis, bank langsung datang. Ya Allah, rame banget. Jangan ditanya Pak. Nah itu nomor 1. Nomor 3 juga demikian. Jadi 40 orang itu boleh akuin nggak itu bisnis punya mereka? Mau nggak sekarang dari bisnis itu bisa dapat kur dan bisa beli rumah harganya 500 juta cuma bayar 2,5. Bukan saya dana.
Kalian jangan hitung-hitungan dari 100.000 tuh sahamnya berapa nih? Oh, 100.000 gitu loh. Paling nggak saya dapat pencairan kur berapa? 200 juta. Tapi saya bingung, bukan bingung. Dikasih duit bingung, gak ada duit bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esko, sahabat investor, hari ini tanggal 10 April 2023. Esko angkatan berapa? 45. Daerah mana? Yang mengikuti kelas ada 35 orang. Sudah dididik menjadi investor. Saya invest dia. Siap berbagi? Siap. Siap buka bisnis? Siap. Siap ternak bisnis? Siap ternak emas? Siap ternak properti? Dan yang terakhir, siap ternak uang? Siap. Ini satu bukti bahwa kami di Tangerang 35 orang sudah mengerti bagaimana ternak uang, bisnis, emas, dan properti. Mantap? Mantap. Jempolnya